Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal vektor fisika. Di sini ada yang nanya soal ya. Nah, soal nomor satunya di sini dua buah gaya masing-masing 10 Newton. Berarti ada F1-nya 10 Newton dan F2-nya adalah 15 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan gaya. Nah, berarti kita gunakan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Berarti akar 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 15 cos 60. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti R sama dengan akar 10 dikuadratkan adalah 100. 15 dikuadratkan 225 ditambah ini 300 ya. 300 cos 60 adalah setengah. Coret-coret ini adalah 150. Berarti kita tambahin 100 tambah 225 tambah 150. Itu adalah, nah itu nanti dapat hasilnya adalah akar 475 ya. 475 itu sekitar 2,8. 21,8 Newton. Kita lanjut. Nomor 2, tentukan hasil A tambah B. Oh ya, nah berarti A dalam kurung B tambah C. Nah, kita masukkan aja A itu kan 2I ditambah J dikurang 2K. B itu adalah 2I ditambah 3J ditambah K dalam kurung ditambah C. Ini nggak usah kita kurung ya. Ditambah C itu adalah yang ini kan. I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, ini 2I ditambah J kurang 2K. Itu yang kita kelompokkan aja ya, I sama I, berarti ini 3I. Ini sama ini ditambah 5J. Ini sama ini ditambah 4K. Kemudian ini yang sejenis, kalau yang berbeda itu nanti hasilnya 0. Karena I dot I itu sama dengan 0 ya. Jadi yang, I dot I adalah 1. Tapi kalau I dot J itu 0. Jadi yang sejenis aja yang kita ambil. Berarti ini sama ini 6. Terus ini sama ini 0. Ini sama ini juga 0. Ini sama ini 0. Ini sama ini ditambah 5. Ini sama ini ditambah 4. Terus ini sama ini 0. Ini sama ini 0. Ini sama ini dikurang 8. Kurang 8. Berarti ini 6 tambah 5 tambah 4 dikurang 8 itu adalah 7 ya. Kita lanjut nomor 3. Diberikan 3 buah satuan vektor A sama dengan 2I tambah 3J satuan. Nah, tentukan resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan. Berarti resultan ketiga vektor ya, berarti R sama dengan A tambah B tambah C. Dan itu sudut theta. B-nya, kitanya theta-nya ya. Nah, kita cari yang A dulu. Yang A itu kan R sama dengan A, B, C. Nah, kita buat dalam bentuk ke bawah aja ya. Berarti 2I tambah 3J. 6I tambah 7J. 4I ditambah 5J. Kita tambahin. 2 tambah 6, 8. Tambah 4, 12I. 3 tambah 7, 11. Tambah 5 itu adalah kok 15? Ya, 15 ya. 15J. Nah, berarti resultannya adalah 12I tambah 15J. Nah, untuk sudutnya, itu kita gunakan rumus tan theta Y per X. Nah, ini adalah Y, ini X, berarti Y kita 15 per 12. Dibagi 3 ini 5, dibagi 3 ini 4, berarti 45. Tan theta yang 4 per 5 itu adalah
tan itu kan kalau kita lihat tan theta itu kan dia rumusnya sin theta per cos theta. Nah, kalau kita masukkan sin 53, sin 53 berapa? 4/5 ya? Ya, ini nah, ini kan kalau dicari kan hasilnya 1,25. Nah, nanti kita ini kan kayaknya sudutnya nggak istimewa ya. Nah, harus kita cari kalkulator aja ya. Berarti tan theta berapa yang hasilnya 1,25. Nah, kalau di kalkulator itu nanti dicoba tan sekitar tan 52 lah ya. Kalau tan 53 itu 1,3, dia 1,25, berarti sudutnya mendekati. Jadi tetanya adalah 52 derajat. Nomor 4, tentukan resultan vektor berikut. Nah, ini kita cari satu-satu ya. Yang pertama F1, di sini ada F1X, di sini ada F1Y. Kita jabarkan dulu. F1X itu adalah F1 cos 60, berarti 30 kali setengah sama dengan 15. Kemudian F1Y adalah F1 sin 60, berarti 30 sin 60 adalah setengah akar 3, berarti 15 akar 3. Kemudian ini F2-nya di sumbu X kan, berarti dia di sebelah kiri, berarti F2X sama dengan min 15. Kalau Y-nya itu sama dengan 0. Berarti yang ditanyakan resultannya berapa? Berarti ini kita cari sigma fx-nya adalah 15 ditambah min 15 sama dengan 0. Kalau ini sigma fy-nya adalah 15 akar 3 ditambah 0, berarti 15 akar 3. Berarti resultannya adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti sigma fx-nya 0 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat. Berarti itu adalah 15 akar 3. Jadi dapat resultannya 15 akar 3. Nah, nomor 5. Vektor F memiliki komponen. Oh, berarti ini, fx ini ya. Ini fx. Ini fy. Fx-nya adalah 4 Newton. Fy-nya adalah min 4 akar 3. Nah, arahnya berarti tan theta-nya berapa? Ini kita gunakan rumus tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy-nya adalah min 4 akar 3 per 4. Jadi coret dapatnya akar 3. Nah, theta berapa yang hasilnya akar 3 itu adalah tan theta itu kan sin theta per cos theta. Nah, itu adalah sin, kayaknya 60 deh. 60, sin 60 per cos 60. Sin 60 tuh, oh enggak, 120 ya. 120. Karena sin 120 itu minus, enggak minus deh. Cos 120 yang minus ya. Ya, jadinya sin 120 sama cos 120. Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Kalau cos 120 itu min setengah. Coret-coret berarti dapatnya min akar 3. Nah, berarti tetanya adalah yang min akar 3 itu 120 derajat. Oh, nggak ada ya. Berarti F 120 derajat. Nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Resultan dan arah ketiga gaya pada gambar di atas adalah. Nah, ini kita kasih indeks ya. Ini F1, ini F2, ini F3. Nah, F1 kita jabarkan ini F1X, ini F1Y. Nah, kita jabarkan di sini F1X sama dengan 10 cos 60. Berarti 10 kali setengah sama dengan 5. Sedangkan untuk F1Y-nya adalah 10 sin 60, karena dia kosong sini kan. Berarti 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Kemudian F1X sama dengan, ini karena dia sebelah kiri, berarti min 5
Sedangkan kok 1x, F2 ya. F2-nya yang mana? F2-nya yang ini ya. Ini. Berarti F2x-nya yang 0, F2y-nya adalah 5 akar 3. Kemudian F3x-nya adalah min 5, F3y-nya adalah 0. Nah, kita cari, kan ditanya resultan ini kan. Sigma fx-nya adalah 5 ditambah 0 ditambah min 5 berarti 0. Sigma fy-nya adalah 5 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan 10 akar 3. Nah, resultannya adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Ya kan? Tunggu dulu. F2y-nya minus ya? Oh iya. Berarti ini 0 dong. Kan dia ke bawah ya. Ke bawah kan negatif. Berarti 0 ditambah 0. Ya, berarti 0. Jawabannya A. Perhatikan besaran-besaran berikut. Nomor 7. Besaran yang termasuk besaran vektor itu adalah gaya percepatan kuat medan magnet. 345. 345. Nah, kita lanjut nomor 8. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, ini kita cari satu-satu ya. Aduh, ini kelihatan nggak ya gambarnya? Kita lihat dulu gambarnya ya. Yang mana yang F1, yang mana yang F2 gitu. Nah, ini udah di-scan. Ini fotonya nggak jelas. Kayaknya ini F1 deh. Ini F1, ini F2, ini F3 ya. Ini sudutnya 60 derajat. Ini 30 derajat. Nah, di sini kan nomor 8 itu kita cari dulu F1X. Nah, takut nggak muat nanti. Kita buat dulu F1X. F1X itu berarti yang ini ya. Berarti ke sini F1Y, ke sini F1X. Berarti F1X-nya adalah min 24 cos 60. Berarti min 24 kali setengah sama dengan min 12. Kemudian F1Y-nya adalah ke bawah juga min 24 sin 60. Min 24 sin 60 adalah setengah akar 3 min 12 akar 3. Kemudian F2X di sini, F2X di sini adalah F2Y. Nah, berarti F2X-nya minus juga ya, min 20 sin 30, berarti min 20 kali setengah sama dengan min 10. Kemudian F2Y itu adalah positif, 20 berarti ya, 20 cos 30 berarti 20 kali setengah akar 3. 10 akar 3. Kemudian F3X-nya adalah 20, F3Y-nya 0. Nah, kita cari sigma Fx itu adalah min 12 ditambah min 10 ditambah 20. Nah, berarti ini min 12 tambah min 10 tambah 20. Berarti ini 2 ya. Sigma Fx-nya 2. Kemudian sigma Fy-nya sama dengan min 12 akar 3 ditambah 10 akar 3. Itu adalah min 2 akar 3. Nah, berarti kita cek satu-satu. Besar F... Duh. Ini, tunggu dulu. Besar F ini F apa ya? Adalah kayaknya ini Fx deh. Besar Fx sama dengan Fx, sigma Fx itu adalah kayaknya A enggak deh. Kalau F yang kedua ini Fx. Besarnya Fx sebesar 2 Newton searah sumbu X negatif. Enggak, dia positif, berarti enggak nih. Kemudian
C besar FY adalah berarti F2 enggak ya? Enggak. Yang D besar FY adalah 2 akar 3 searah sumbu Y negatif. Iya, ini betul. Nah, jadi jawabannya D ya. Jadi ini apa namanya tuh? Besarnya min 2 akar 3 searah sumbu sumbu Y negatif karena dia negatif ya. Sumbu Y negatif karena minus. Di jawabannya adalah yang D. Nomor 10, vektor F1 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y positif. Berarti kalau kita gambar, ini tambah deh. Sumbu Y positif, F1 30 terhadap Y positif. Sini dong ya, 30 derajat. Ini F1, dan Y, 30 derajat Y positif. Dan F2 membentuk sudut 60 derajat terhadap X negatif. Berarti sini, ini F2, ini 60 derajat.
Berdasarkan informasi tersebut, tariklah garis antara besaran dan nilai yang tepat. Nah, kita cari dulu ini ya, F1X. Berarti itu ke sini, F1X sama dengan F1 sin 30. Berarti F1-nya adalah 20, sin 30 setengah, berarti 10. Dapat F1X-nya 10. Kemudian F2Y. F2Y berarti yang ini. Nah, berarti F2Y sama dengan F2 kosong ya, sin 60. Berarti F2-nya 30 sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 15 akar 3. Nggak juga ada. Kemudian F1Y. F1Y berarti yang ini. F1Y ke sini ya. F1Y. Nah, kita cari di sini. F1Y itu adalah F1 cos 30. F1-nya adalah 20, cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti 10 akar 3. Nah, berarti F1Y doang yang ada ya. Berarti ke sini. Nah, 11. Penguraian vektor ke dalam komponen disebut. Nah, ini disebut dengan dekomposisi ya, dekomposisi vektor atau resolusi vektor. 12. Nilai vektor A dan B. Nah, ini nilainya ya. Berarti nilai vektor A itu adalah, kita buat tanya dulu, nah, ini yang ditanya ya. Nilainya itu A adalah akar dari 4 kuadrat, nih, ditambah 2 kuadrat, ditambah min 2 dikuadratkan. Berarti akar 64 ditambah 4 ditambah 4. Berarti ini adalah 64 tambah 4 tambah 4 itu adalah 72. Akar 72. 72 itu kan artinya 36 kali 2. Berarti 6 akar 2. 6 akar 2.